Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi pembelajaran fisikanya. Hari ini ya kita kembali daring ya. Jadi selama bulan Ramadan itu didaringkan. Mungkin kalau kalian belum pernah daring di SMA ya, kalau di SMP mungkin pernah daring. Nah, jadi hampir sama pembelajarannya seperti waktu COVID-19 dulu. Jadi kalau saya memakai Zoom biasanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan saja untuk materinya. Karena waktunya juga tidak banyak, hanya 40 menit. Saya akan share. Oke, eh, videonya saya matikan aja biar koneksinya stabil. Oke, hari ini kita akan masuk ke halaman 94 ya, kita lanjutkan. Oke, halaman 94. Akan dilihat halaman 94. Saya akan masuk dengan yang namanya energi terbarukan. Oke, nanti bagi yang tidak hadir, nanti bisa melihat rekaman pembelajaran hari ini nanti di YouTube saya. Nanti saya upload ke YouTube. Nah, jadi di sini ada namanya energi terbarukan. Saya bacakan aja dari awal, halaman 94. Energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Sampai disimak. Hal ini disebabkan hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi manusia, saat ini kita masih bergantung dengan sumber energi fosil. Nah, jadi di sini ada yang namanya energi fosil dan non-energi fosil. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang energi fosil, ya. Sebentar. Oke. Cek sebentar. Oke. Sudah ini lagi ya. Sorry, koneksinya tidak stabil, jadi kadang putus nyambung. Oke, selanjutkan saja. Bentar. Jadi saya ulangi, berkaitan dengan energi tadi. Jadi yang pertama kita kenal yang namanya energi fosil gitu ya. Energi fosil itu apa? Energi fosil adalah energi yang berasal dari fosil seperti itu. Seperti misalnya minyak bumi kemarin ya, kemudian batu bara, nah itu termasuk energi fosil. Bentar. Oke, energi fosil, nah itu salah satunya adalah minyak bumi, ya kan? Minyak bumi dan batu bara. Ya. Batu bara itu termasuk energi fosil. Nah, yang non energi fosil ini yang kita sebut sebagai nanti energi terbarukan. Ya. Nah, jadi ada energi fosil dan energi non fosil. Energi non fosil. Nanti kita akan berbicara di sini disebut sebagai energi terbarukan tadi. Terbarukan. Oke, yang disebut sebagai dua energi tadi. Kemudian, oleh karena itu, di lingkungan sekitar terdapat beberapa sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi fosil yang memiliki karakteristik antara lain ramah lingkungan dan ketersediaan di alam tidak terbatas. Jadi energi terbarukan ini dia ramah lingkungan nanti ya, ramah lingkungan. Kemudian dia juga
ketersediaan di alamnya banyak seperti itu ya. Ketersediaan di alamnya juga ada. Kemudian dia ramah lingkungan, ya, yang tadi, dan banyak di alam. Banyak di alam. Energi yang berasal dari sumber energi tersebut dikenal dengan namanya energi terbarukan. Walaupun memerlukan biaya awal yang sangat besar untuk membangun, tetapi dalam jangka panjang energi terbarukan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Energi konvensional tadi adalah ini, energi fosil tadi ya. Energi fosil termasuk energi konvensional. Nah, kalau energi terbarukan berarti dia bukan daripada energi fosil. Ya, namun untuk mendapatkannya memerlukan biaya yang sangat mahal pada awalnya. Tapi nanti ketika sudah berjalan itu akan jauh lebih hemat ketimbang energi fosil. Oke, kita akan bahas yang pertama namanya matahari. Jadi energi yang pertama namanya matahari. Ya. Pertama energi daripada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi dia paling besar terdapat energi di sana. Yang merupakan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan. Mungkin di SMP sudah pernah belajar tentang radiasi, konduksi, dan konveksi ya. Nah, konveksi, konduksi, dan radiaksi. Kalau konduksi apa namanya perpindahan panas secara ini ya, secara apa namanya zatnya yang apa mengalir seperti itu ya, berpindah. Kemudian kalau radiasi itu secara pancaran. Kalau radiasi secara pancaran. Jadi yang diambil di sini adalah radiasi. 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 Nah, radiasi daripada matahari atau yang pancaran daripada matahari ini berasal daripada energi yang terdapat di dalam matahari itu sendiri. Energi matahari berasal dari proses reaksi fusi nuklir yang sehingga dapat menghasilkan panas yang sangat besar ya dengan suhu 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi di dalam matahari ini terdapat reaksi nuklir ya. Jadi nuklir ini bukan hanya berbicara tentang bom atau sejenisnya seperti itu, tapi dia juga berbicara tentang energi seperti itu ya. Nah, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya bom dan segala macam yang terdapat dalam nuklir. Nuklir itu kan sebenarnya berasal daripada kata nukleus. Nukleus ya. Nukleus yang berarti inti. Nah, berarti nuklir itu adalah inti. Inti apa? Kalau kalian di kimia belajar yang namanya tentang struktur atom, belajar tentang namanya struktur atom, atom yang lebih spesifik memuat inti itu atom dari Rutherford ya. Atom dari Rutherford. Nah, ini atom yang sangat spesifik memuat strukturnya, mulai dari kulit atom, kemudian sampai inti atom dan inti. Nah, sama seperti kalian makan kacang atom yang di dalam kacang itu terdapat kacang ya. Itu namanya inti. Nah, jadi reaksi atom, reaksi nuklir itu terdapat di intinya ini. Ya. Bermacam-macam reaksinya, ada reaksi fusi dan reaksi fisi. Nanti reaksi fusi itu reaksi penggabungan, reaksi fisi, reaksi pemecahan. Nah, tapi itu dibahas di fisika nuklir nanti ya. Kalau di kurikulum yang lama itu di kelas 12. Ada di fisika nuklir. Nah, kemudian dari reaksi di dalam matahari itu suhu yang dihasilkan tadi adalah 15 juta ya. Suhu yang dihasilkan dari matahari adalah 15 juta derajat Celcius. Ini sangat panas sekali. Tapi
tidak sepanas ini ketika di luar atau di kulitnya. Sama ketika dia sampai ke permukaan bumi, paling panas suhu di bumi mencapai 45 ya, 40 derajat ya, paling panas itu sudah. 45 mungkin ya. Di atas itu kayaknya tidak ada lagi suhu di bumi. Karena itu pun sudah jauh kayak gitu ya, jarak antara matahari dengan bumi. Nah, karena pancarannya tadi. Nah, dari energi yang sampai ke permukaan bumi, dari energi pancaran yang sampai ke permukaan bumi tadi, dimanfaatkan oleh manusia di permukaan bumi untuk berbagai keperluan. Ya, mulai dari yang tradisional. Ya. Kalau tradisional kan kita menjemur pakaian di bawah terik matahari. Itu sudah memanfaatkan energi matahari. Ya, awal-awal yang tradisional. Kalau yang sudah modern, untuk sampai ke energi yang paling besar kayak gitu, kita memanfaatkan dengan mengambil apa namanya kalornya tadi atau panasnya tadi, kemudian pancaran dari sinar tadi, kemudian diubah menjadi energi listrik nanti. Maka dikenal dengan nama sel surya, ya dengan nama sel surya. Jadi sel surya ini adalah energi yang dihasilkan, energi yang dihasilkan dari radiasi cahaya matahari, cahaya matahari, matahari ya, kemudian diubah menjadi energi, energi ya, menjadi energi. Energi apa yang dihasilkan ya macam-macam nanti energi, tapi pada umumnya kita akan masukkan energi listrik. Nah, contoh daripada sel surya kita kenal dengan istilah panel surya. Panel surya. Kalau di daerah-daerah tertentu atau mungkin di rumah kalian ya, misalnya ada rumah yang di atapnya itu yang punya yang namanya plat seperti ini, kemudian dipasang, kemudian di sini di bawahnya ada namanya penampung daya listriknya, kemudian dia ini bisa menampung daya ya dengan apa namanya kapasitas yang lumayan besar sehingga tidak perlu kita berlangganan listrik dari PLN lagi seperti itu. Namun ya saya katakan tadi untuk membeli atau mendapatkan ini memerlukan budget atau biaya yang sangat mahal ya, yang sangat mahal. Mungkin dalam 1 atau 2 meter persegi saja orang jual panel atau plat panel surya ini sampai 10 jutaan kayak gitu. Belum lagi kita beli istilahnya power bank-nya untuk menampung dayanya. Nanti dari power bank ini baru kita salurkan ke rumah kita. Maksudnya ke ini kita ya, untuk menghidupi listrik di rumah kita. Jadi kita tidak lagi berlangganan PLN seperti itu. Nah, itu dari apa namanya panel surya tadi. Nah, jadi di Indonesia sudah mulai dikembangkan berbagai macam ini ya daerah, tapi pada umumnya di wilayah timur. Nah, untuk di wilayah kita di wilayah Kalimantan Selatan mungkin hanya ini ya per individu saja, tidak dikelola oleh sebuah perusahaan kayak gitu. Nah, kalau di daerah timur di situ disebutkan ada NTT, kemudian di Bali itu mereka punya yang namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini dikelola oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini PLN. Jadi di sana di sebuah wilayah atau di sebuah tempat kayak gitu dipasang panel surya yang banyak, kemudian ditampung dengan menggunakan power bank yang besar dayanya, baru disalurkan ke rumah penduduk listriknya. Gitu. Nah itu namanya pembangkit tenaga surya. Sedangkan kalau sendiri kita masih menggunakan PLTA
tenaga air, dan PLTU, tenaga uap ya. Kenapa kita tidak menggunakan PLTS? Ya, ketersediaan air di tempat kita kan masih melimpah seperti itu. Debit airnya walaupun musim kemarau masih masih banyak lah ya, masih cukup kayak gitu. Debitnya masih kuat. Kemudian PLTU kita juga ketersediaan batu bara masih banyak kayak gitu. Nah, kalau untuk daerah Nusa Tenggara sendiri misalnya kenapa dibangun di sana? Karena debit airnya saja kurang, bahkan mereka kekurangan air kayak gitu. Bahkan sungai pun konon katanya di sana tidak kalau musim kemarau tuh kering kayak gitu dan tidak bisa memiliki debit yang tinggi kayak gitu. Makanya dibangun PLTS. Lagi pula kalau PLTU tidak ada cadangan batu bara di sana. Hanya kalau Kalsel kita bisa dibangun ini, tapi belum memikirkan ke arah sini. Mungkin ke depan pemerintah juga akan memikirkan masalah ini kayak gitu. Oke, itu kemudian, nah umumnya pemanfaatan energi matahari tadi dibagi menjadi dua cara, yaitu sel surya dan thermal surya. Nah, kalau sel surya sudah saya jelaskan tadi ya, kemudian kalau thermal surya ini menggunakan thermalnya atau panasnya, misalnya thermal berarti panas, thermal surya ya. Berarti dia memanfaatkan suhu ya, suhu daripada si matahari tadi. Suhu yang sampai ke bumi itu panas sekali, mencapai paling panas ya di gurun 40-an ya. 40 derajat itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya kalau yang kata saya tradisional tadi kita untuk menjemur pakaian dapat kering kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga memanfaatkannya dengan menggunakan thermal surya tadi, mengubahnya menjadi kompor surya atau kompor matahari. Apakah ada yang jual? Ada. Jual kompor matahari. Jadi memerlukan yang namanya cahaya matahari, kemudian diubah yang diambilnya adalah panasnya. Kemudian dia dapat memanaskan wajan dan segala macam kayak gitu ya. Sehingga tungkunya bisa panas. Itu namanya thermal surya. Nah, kemudian di situ sel surya, kalau sel surya tadi dia eh, dinamakan fotovoltaik ya, merupakan satu perangkat berbahan semikonduktor yang terdiri dari dioda tipe P dan N. Perangkat tersebut dapat diubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Nah, kalau yang penjelasan ini saya tidak akan banyak menjelaskan ya karena agak rumit ya terkait tentang pengubahan daripada si apa namanya sel matahari atau sel surya tadi menjadi yang namanya arus listrik ya. Jadi hanya singkat saja seperti itu saya jelaskan. Kalau untuk sampai pada karakteristik dioda tipe P dan N itu lebih spesifik lagi. Pembahasannya ada di materi listrik ya, listrik dinamis dan listrik statis ya gitu. Nah, sedangkan fotovoltaik itu sendiri dia saat ini Indonesia saya tidak tahu Indonesia sudah mengembangkan atau belum, tapi negara tetangga Singapura itu sudah mengembangkan yang namanya fotovoltaik material. Jadi berbagai macam material atau bahan yang dapat membangkitkan si cahaya matahari tadi diubah menjadi energi lebih cepat. Kalau di dalam istilah fisika ada namanya radiasi benda hitam atau radiasi black body kayak gitu ya. Nah, makanya pakaian hitam itu lebih cepat ya menyerap panas kayak gitu, menyerap apa namanya panas ya karena dia tadi ada yang namanya radiasi benda hitam tadi. Nah, jadi berbagai macam material, mulai dari silikon, germanium, dan sebagainya, nanti dipasang di sana, terbuat dari itu. Kemudian ketika itu terjadi pancaran di sinar matahari, kemudian dia, nah ini pancaran cahaya matahari ini menghasilkan namanya foton nanti. Foton itu apa? Foton itu adalah partikel yang ditimbulkan daripada sebuah cahaya.
Itu namanya foton, partikel kecil ya. Dia mirip elektron, tapi namanya foton. Nah, nanti dia menumbuk ke sini, maka ini penuh, kemudian terjadi pergerakan, dia menghasilkan energi, sehingga dia menghasilkan namanya energi listrik. Seperti itu. Ya, lebih kepada energi kinetik ya nanti. Nah itu. Kemudian selain itu energi matahari juga digunakan oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis. Tumbuhan juga memanfaatkan apa namanya si ini ya tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sintesis. Ya kalau kita ketahui fotosintesis adalah proses apa namanya proses tumbuhan memasak makanannya sendiri ya. Jadi dia bisa memasak makanannya sendiri. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan macam-macam kan, ada air, kemudian ada oksigen dihasilkan. Jadi kalau fotosintesis bahan utamanya adalah karbon dioksida salah satunya, kemudian cahaya matahari. Nah, makanya cahaya matahari dapat digunakan untuk dia berfotosintesis. Nah, dalam penggunaannya energi matahari tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kehidupan manusia ataupun lingkungan. Jadi dia tidak menghasilkan emisi, non-emisi. Emisi ini apa? Emisi ini adalah gas buang, gas buangan atau gas sisa. Kalau sepeda motor atau motor ya, kendaraan bermotor itu ketika diisi bensin, kemudian dijalankan, maka dari knalpotnya akan muncul asap. Itu namanya emisi. Ya. Emisi berarti gas buangan, atau zat buangan, zat sisa. Ya. Nah, sedangkan yang energi seperti ini, dia tidak akan menghasilkan apapun dari emisinya. Dia tidak ada emisi yang dihasilkan. Energi matahari tidak ada menghasilkan produk emisi tertentu. Ya. Tidak ada. Nah, makanya ramah lingkungan. Kalau dia menghasilkan emisi, berarti dia tidak ramah lingkungan. Namun untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini membutuhkan tempat yang sangat luas. Jadi sangat luas tempatnya ya. Misalnya lapangan yang luas sekali, yaitu lahan yang luas sekali. Sehingga beberapa daerah yang cocok diterapkan PLTS, ini daerah Bali, ya. PLTS Karangasem di Bali, kemudian PLTS Nule, PLTS Raijua, ini kebanyakan di Nusa Tenggara ya. Dan PLTS Solor Barat di Nusa Tenggara Timur. Jadi daerah Nusa Tenggara ini apa namanya lebih cocok terapkan PLTS. Ya pertama karena lahannya yang luas. Kemudian yang saya katakan tadi ketersediaan seperti air. Kalau air kan kurang ya, sehingga untuk PLTA sendiri tidak cocok. Sehingga cari alternatif energi yang lain. Mungkin angin bisa. Saya tidak tahu apakah bisa angin. Kalau angin sendiri saat ini dikembangkan di daerah Sulawesi ya, namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Jadi angin di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sudah dikembangkan, sudah beroperasi. Nah, sedangkan untuk PLTS sendiri dikembangkan daerah timur Indonesia. Mungkin Papua nanti akan menyusul ya kan. Dan segalanya selanjutnya gitu. Kemudian apakah cocok diterapkan di wilayah Indonesia? Ya sangat cocok. Ya, bahkan mungkin Indonesia suatu saat nanti akan apa namanya menggunakan PLTS dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia cahaya matahari yang terdapat di Indonesia itu sepanjang tahun selalu ada gitu. Jadi Indonesia itu iklimnya tropis dan cahaya matahari itu selalu muncul sepanjang tahun gitu ya. Matahari selalu muncul sepanjang tahun walaupun dia musim hujan, walaupun dia musim kemarau, matahari tetap selalu muncul. Nah, sehingga lebih cocok diterapkan di Indonesia sebenarnya. Kalau di negara misalnya seperti negara iklim sedang atau mungkin iklim dingin kayaknya
kurang cocok. Kalau iklim dingin misalnya kurang cocok ya, karena matahari walaupun musim apa misalnya, kadang-kadang matahari tidak muncul kayak gitu. Jadi sangat cocok sebenarnya kalau diterapkan di wilayah tropis ataupun subtropis itu cocok sekali ya. Nah, mungkin itu pada matahari. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Tentunya juga sisa 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ada 15 orang ya. Oke, sebentar. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Untuk pembahasan pada energi selanjutnya, energi angin, akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Sebentar, saya akan screenshot sebentar. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya send dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, silakan boleh.